Jika kita berbicara tentang sebuah sistem operasi berbasis Linux untuk bermain game, pasti kita belakangan ini sering mendengar yang namanya CasiOS. Ya, sebuah sistem operasi berbasis Linux turunan dari Arch Linux atau kita bisa menyebutnya dengan Arch Base ya teman-teman, yang saya rasa cukup menarik untuk kita bahas. Berbiasa karena FOMO-nya sudah lewat dan kita opening dulu cuy. Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Games. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah sistem operasi yang sempat rame, yaitu CasiOS. Dimana si CasiOS ini didesain untuk PC-PC yang saya rasa kalau kita lihat dari minimum spesifikasinya sih ini termasuk PC high-end ya, atau seenggaknya mid-end ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat di minimum sistem requirement-nya pada bagian CPU ini aja udah cukup tinggi, karena untuk minimumnya kalau kita lihat menggunakan generasi kelima untuk Intel, dan juga kalau kita menggunakan AMD ini minimum kita pakai Ryzen series. Tapi seperti biasa kita akan mencobanya menjadi lebih berbeda teman-teman, dimana pada video kali ini kita akan mencoba menginstalnya pada PC low-end. Kita bisa katakan nggak terlalu low-end, tapi ini generasi ketiga ya, dan kita juga sempat install juga ke PC Elgato 775 kemarin di Core 2 Quad ya, dan itu it's fine-fine aja, masih bisa masuk ya, dan sayangnya masih banyak yang kurang mengerti maksud saya seperti itu cuy. Saya itu paling nggak suka sama orang-orang FOMO kayak gini cuy. Ya dikirain saya nggak lihat minimum requirement-nya ya kan buat si CasiOS ini, ya pasti saya baca dokumentasinya dulu cuy. Dan berhubung sih di dokumentasi CasiOS ini nggak menyediakan cara install di BIOS yang masih menggunakan legacy ya cuy, di motherboard lama kayak gitu cuy. Ini harusnya nggak didesain untuk PC lama bang. Ini emang nggak didesain untuk dijalankan di PC jadul. Coy, kalian pikir saya ini seperti YouTuber panutan kalian apa yang nggak ngebaca dulu dokumentasinya, malah nyuruh viewer langsung install gitu cuy. Beda cuy, ini beda cuy. Jangan samakanlah saya sama mereka cuy. Karena kalau kita bicara tentang si CasiOS ini, dia itu kan distro turunan ya cuy, bukan distro base ya, atau distro induk teman-teman. Jadi ya pasti dia masih ikut ngakar ke distro base-nya, dimana untuk distro base-nya ini memang masih mendukung untuk partisi MBR di BIOS yang masih mendukung legacy atau legacy only. Hanya saja untuk konfigurasinya kan kita harus secara manual melalui CFDX ya gitu teman-teman. Dan kalau kalian pakai si CasiOS ini, sayangnya nggak bisa pakai CFDX, makanya waktu itu saya sharing pakainya chip RT, dan itu ditimpa ya teman-teman, bukan di format ya. Karena ya emang secara teknis channel ini emang ngebahas tentang cukup banyak ya tentang Linux ya, jadi saya sering eksperimen untuk install di PC jadul ya, karena emang saya punyanya PC jadul teman-teman, dan banyak kan ngebahas PC jadul kayak gitu. Untuk si CasiOS ini dia itu menyediakan beberapa varian desktop environment dan juga window manager, dimana untuk desktop environment saya rasa ada beberapa yang saya sorot. Yang pertama ada GNOME, KDE, dan juga XFCE seperti biasa, dan untuk WM atau window manajernya seperti i3WM, dan juga ada Hyper-Land ya tentunya teman-teman. Cuma saya saranin kalau kalian PC-nya low-end kayak saya, pakai DE atau desktop environment antara nggak LXQT, LXDE, atau kalian bisa pakai SFCE ya teman-teman. Kalau kalian mungkin berasa expert dalam konfigurasi UI ya, kalian bisa menggunakan window manager seperti i3WM ataupun menggunakan Hyper-Land. Oke, kita masuk ke dalam spesifikasi PC yang kita gunakan pada video kali ini. Yang pertama kita menggunakan i5 3570. Untuk GPU saya menggunakan Radeon R7 350X 4GB DDR3. Untuk RAM-nya saya menggunakan 2x4GB DDR3, dan untuk storage-nya saya menggunakan harddisk secara full ya. Saya nggak pakai SSD. At least saya rasa dalam performance it's oke sih, nggak ada masalah sama sekali kayak kalian pakai dari Arch Base ya. Kalau kalian misalnya di PC kentang, terutama untuk beberapa game seperti game AAA lawas, Tomb Raider, ataupun game Skyrim Special Edition, ini masih oke-oke aja kita jalanin lewat Hero Game Launcher. Cuma ya itu mungkin ada beberapa kekurangan, terutama di bagian FPS counter dan juga Proton GE-nya, nanti saya tulis di kekurangannya ya teman-teman. Kalau kebutuhan seperti ngetik dan juga browsing ini saya rasa lebih dari cukup ya. Untuk desktop environment-nya saya menggunakan SFCE ya teman-teman, dan untuk server grafisnya di sini ada dua, kita bisa menggunakan Zurk atau X11 dan juga Wayland. Jadi di sini saya memposisikan diri saya sebagai orang awam dan juga sebagai user, yang tentunya untuk kelebihan dan juga kekurangannya ini dari perspektif saya sebagai user. Dan apabila memang terjadi kesalahan dalam penjelasan saya, itu saran saya kalian koreksi lagi ya teman-teman, seperti biasa di kolom komentar. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam kelebihan dan juga kekurangan si CasiOS ini. Oke, kita masuk ke dalam kelebihannya terlebih dahulu.
Oh ya, di CashOS ini saya bisa katakan minim bloatware juga ya, seperti pada Arc base-nya teman-teman. Lalu selanjutnya kalau kalian menggunakan untuk bermain game, oke, masih banyak yang support ya, terutama untuk bagian Trek to Vulkan, dimana sebelumnya kita coba di Arc base-nya, terutama seperti game yang menggunakan Trek 10, contohnya ada Tomb Raider dan juga ada game Mafia, itu sebelumnya nggak bisa kita pakai Trek Vulkan ya, di CashOS ini bisa teman-teman. Dan ini cukup berjalan dengan lancar. Dan di sini kita bisa melihat untuk beberapa fitur yang ditambahkan oleh CashOS kernel, diantaranya seperti AMD P-State Improvements, di mana untuk AMD P-State ini memberikan manajemen frekuensi CPU untuk prosesor AMD di kernel Linux, terutama untuk AMD generasi Zen 2 Plus ke atas, dan dirancang untuk mengoptimalisasikan performa dan juga efisiensi daya secara mandiri teman-teman. Lalu ada juga anti-aliasing patch, di mana ini untuk memberikan dukungan pada beberapa aplikasi yang menggunakan compatibility layer, terutama untuk game dan juga aplikasi yang memerlukan dukungan Wine atau Proton, sehingga aplikasi tersebut dapat berjalan secara optimal dan juga lebih efisien saat kita menggunakan si CashOS ini. Dan ya kalian bisa baca sendiri pada wiki CashOS ini. Ya saya rasa itu sih, selebihnya ya palingan install kayak Arc cuma versi GUI ya kayak gitu cuy. Itu yang saya rasa membantu buat newbie yang pengen ngerasain experience menggunakan Arc Linux tapi nggak bisa pakai metode semi terminal gitu cuy. Cuma balik lagi, ini yang namanya Linux teman-teman, overpower selalu ada pada terminalnya. Itulah seninya. Ya, kita langsung masuk ke dalam kekurangannya. Oke, dalam kekurangannya saya bisa katakan ini dokumentasinya agak kurang ya, bukan maksudnya agak kurang di kelengkapannya kayak gitu, bukan kayak gitu cuy, tapi agak kurang menyebutkan kalau si CashOS ini sebetulnya bisa diinstal ke PC low-end ya. Jadi orang-orang itu menganggapnya ini khusus untuk PC high-end kayak gitu cuy, atau untuk PC gaming kayak gitu cuy. Yang padahal emang CashOS ini nggak beda jauh dengan Arc base-nya, bisa diinstal ke PC low-end, cuma ya kita punya sedikit cara gitu cuy untuk konfigurasinya, terutama untuk pembagian partisi biar gak ditimpa partisi MBR kita dengan konfigurasi GPT, ataupun partisi yang sudah kita set untuk BIOS legacy gak ditimpa menjadi format untuk dijalankan di BIOS UEFI gitu cuy. Oh ya, di sini ada sedikit masalah juga di FPS counter ya, dimana FPS counternya itu kan saya menggunakan Mangohood ya. Mangohoodnya sayangnya nggak bisa ngedeteksi di beberapa game, terutama untuk beberapa game compatibility layar yang menggunakan Proton GE ataupun menggunakan Proton ya, seperti game Fallout 3 gitu cuy. Itu nggak bisa kita gunakan Mangohood, walaupun memang secara teknis ini berjalan pada Vulkannya teman-teman. Jadi kita menggunakan Vulkan HUD untuk menampilkan FPS pada video kali ini. Oh ya, tambahan lagi teman-teman, dimana saat kalian menggunakan si CashOS ini pasti kalian harus melakukan konfigurasi manual pada awalnya, seperti untuk auto mount drive kalian. Itu saya rasa di XFCE ini belum ada konfigurasinya, jadi saya tambahkan sendiri. Dan juga untuk install format NTFS, kalian perlu install yang namanya NTFS 3G ya teman-teman. Dan kalau kalian ingin menggunakan bantuan untuk penginstalan package manager seperti Yay, itu kalian bisa instalkan juga lewat terminal saat kalian selesai install si CashOS ini. Cuma ya saran saya kalau kalian newbie jangan pakai Arc base seperti CashOS ini, karena emang untuk proses troubleshootingnya itu lebih ribet daripada kalian cara installnya secara clean ya teman-teman. Ya mungkin itu dulu, kita langsung aja tes gimana performanya si CashOS ini dijalankan di PC kentang. Kita langsung aja tes gimana performanya. Let's go cuy. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close, I could taste it, want it away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must beware. Got 'em like hey, hey, hey. I will not stop, I
I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. But I'm like, hey, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top. I vow, yeah, I'm addicted to winning. If that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it, and this is just the beginning. The money, yeah, I'll be printing while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making the killing. I'm here for greatness, you can't lock me into cages. Deserve to be on stages, I will be the greatest. Do it yourself, I made it. DIY from the basement, I'll take my life into my own hands, my own plan. Yeah, I got a backbone, designing my own program. I'll mentor the next wave of the bravest, so don't be late, I'm about to make changes. One shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. Got 'em like, hey, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. Got 'em like, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. Yeah, I'm on man, it's my calling, to be the best I can be on the mountain. I see you on the other side, but I live my best life, pushing on through the pain that was coming. Yeah, I'm on man, it's my calling, to be the best I can be on the mountain. I see you on the other side, but I live my best life, pushing on through the pain that was coming. Oke, gimana menurut kalian? Saya rasa sih it's fine aja ya, bisa dipakai di PC kita dan kita coba tes, drivernya juga jalan, Vulkannya juga detect. Bahkan untuk GPU kita itu nggak usah kita setting lewat grup ya, atau update grup untuk arsitektur Kisin 1.5 dan juga 1.0 seperti pada ArcBase-nya. Dan ini sangat-sangat membantu bagi kalian yang emang malas ataupun nggak tahu cara penggunaan Vulkan untuk versi-versi AMD generasi lama. Untuk progres instalasi seperti biasa saya tuliskan di channel sebelah ya. Dan mungkin segitu dulu, kalau ada kata-kata yang salah tolong dikoreksi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Thanks for watching, see you next video and bye bye.